Selamat malam teman-teman semuanya dan juga kepada yang terhormat Bapak dosen selaku pembimbing saya pada mata kuliah analisis dan visualisasi data. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 2 analisis dan visualisasi data, yang mana disediakan soal sebagai berikut. Terdapat beberapa file yang dilampirkan yang nanti digunakan untuk bahan pengerjaan tugas 2 berikut ini. Setelah saya download sebagai berikut soal yang diberikan, kita diminta untuk menggunakan data pendapatan nilai asli dikalikan 10.000 dari file Google Drive. Atau kalau tidak bisa, kita bisa mendownloadnya dari sini. Nah, saya mendownload dari situ ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita menggunakan bahasa pemrograman R dengan menginstal paket berikut ini. Lalu melakukan fungsi regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Kurang lebih ada 5 poin dari A, B, C, D, E, dan selanjutnya di bagian E ada subbab poin 1, 2, 3, dan 4. Langsung saja kita mulai langkah yang pertama. Sebelumnya saya sudah mencoba mengerjakan, namun banyak sekali trial error yang terjadi, sehingga di sini saya sudah langsung menyelesaikan semuanya, dan nanti kita demokan saja di pemrograman R. Di sini saya sudah mengerjakan sampai selesai, nanti kita demokan, lalu nanti kita interpretasikan seperti yang diminta dari soal tersebut. Nah, ini termasuk histori waktu saya uji coba ya teman-teman, banyak sekali trial errornya. Maka dari itu, agar mempersingkat waktu dalam video ini, saya demokan beberapa coding dan nanti tugas yang diminta dikumpulkan dalam bentuk PDF. Sebelumnya langkah pertama kita install terlebih dahulu bagaimana yang diminta di sini. Kita copy pastekan saja teman-teman, lalu kita tunggu proses penginstalannya. Oke, selanjutnya kita ke poin yang A. Untuk membaca file Excel yang saya simpan di file D, folder kuliahan semester 6, nomor 4, analisis dan visualisasi data. Nah, ini kita kopikan. Nah, ini sudah terbaca ya. Selanjutnya, lalu kita melakukan cek tipe data dengan konfigurasi str data. Nah, kalau datanya muncul karakter atau faktor, maka kita harus mengkonversinya. Nah, kita gunakan konfigurasi ini. Setelah kita konfigurasi, baru kita membuat plotnya. Oke, ini untuk warna plotnya hitam putih ya teman-teman. Dan nanti untuk memberikan warna, saya juga sudah membuat recordnya.
dengan kita beri fill light green warna isi dan colornya dark green untuk garis tepinya. Ya seperti ini ya teman-teman, kalau kita berikan warna kurang lebih seperti ini ya teman-teman, hasil dari plot histogram variabel kebahagiaan. Nah, dari sini bisa kita lihat bentuk distribusi yang ada pada variabel kebahagiaan di sini terlihat seperti berbentuk lonceng atau bell shape, di mana frekuensi tertinggi itu berada di bagian tengah di sekitar angka 3 dan 4. Nah, maka frekuensinya di sini juga menurun dari sisi kiri, yang mana menurunnya ini nilainya lebih rendah daripada sisi kanan yang menurunnya nilainya di sini lebih tinggi. Nah, ini menunjukkan indikasi distribusi yang cukup normal meskipun kondisinya tidak sempurna. Sedangkan untuk penyebaran data, nilai kebahagiaan tersebar dari sekitar angka 0 sampai dengan angka 7. Yang mana pusat data yang bisa kita lihat di sini, mean atau mediannya secara visual berada di kisaran angka 3 dan 4. Artinya, sebagian besar responden berada pada tingkat kebahagiaan yang menengah. Lalu bisa kita simpulkan bahwa variabel kebahagiaan di sini memiliki distribusi yang hampir normal. Juga tidak terdapat ada indikasi outlier yang ekstrim. Bahkan dari diagram ini juga cocok kita gunakan untuk analisis regresi linear, karena syarat normalitas residual biasanya lebih penting daripada normalitas variabel. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Di poin berikutnya, B, gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Lalu interpretasikan hasil grafik tersebut. Nah, karena di pemrograman R itu ggplot bukan fungsi bawaan R, sehingga package ggplot 2 tidak otomatis aktif saat R dibuka. Sehingga agar semuanya berfungsi, maka kita memanggil paketnya dengan tcode sebagai berikut. Lalu untuk memastikan bahwa variabelnya numerik, kita inputkan kode untuk scatter plotnya. Seperti ini. Lalu selanjutnya, untuk memastikan variabel numeriknya, kita menggunakan tcode di sini. Lalu untuk menginputkan kode scatter plotnya, kita inputkan seperti ini. Langsung kita gabung jadi satu. Ya teman-teman, dari scatter plot yang telah kita buat di sini terlihat pola titik-titik di sini cenderung naik dari kiri ke bawah. Ya teman-teman, berdasarkan scatter plot yang sudah kita buat kali ini, bisa kita lihat terlihat pola titik-titik naik dari kiri bawah menuju ke kanan atas. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan positif antara variabel pendapatan atau variabel bebas dan kebahagiaan atau variabel yang terikat. Nah, sedangkan garis linear yang ditambahkan melalui Gauss-Mode method di sini juga menunjukkan kemiringan positif yang menegaskan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, maka tingkat kebahagiaannya cenderung meningkat. Selain itu, penyebaran titik-titik data relatif mengikuti garis regresi, sehingga hubungan antara kedua variabel tampak cukup linear, meskipun terdapat beberapa variabel atau penyebaran di sekitar garis yang wajar pada data sosial. Dan juga tidak terlihat pola melengkung atau penyimpangan ekstrim yang menunjukkan non-linearitas. Jadi kesimpulan dari scatter plot yang kita buat ini, scatter plot di sini memperlihatkan adanya hubungan linear positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Hubungan tersebut cukup kuat karena sebagian besar titik-titik mengikuti arah garis regresi. Grafik ini mendukung bahwa pendapatan dapat menjadi
prediktor yang signifikan terhadap kebahagiaan. Ya teman-teman, maka dari itu kita anggap soal di sini sudah selesai. Kita lanjut pada poin soal berikutnya. Di soal berikutnya, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Nah, kode regresi linear sederhana di sini adalah sebagai berikut. Dan kita memastikan kolom yang akan kita gunakan regresi linear sederhana di sini sudah berbentuk numerik, sehingga kita masukkan tikot merubah data pendapatan dan data kebahagiaan menjadi numerik, lalu kita regresi linear sederhana. Langsung saja kita aplikasikan. Jadi berdasarkan output yang dapat kita lihat, di sini menghasilkan proses sebagai berikut ya teman-teman. Jadi persamaan garis regresinya adalah kebahagiaan sama dengan 0,02292 ditambah 0,71. Nih. Jadi setelah kita masukkan kodenya, bisa kita dapatkan output sebagai berikut ya teman-teman. Nah di sini bisa kita lihat ada hubungan linear positif dan signifikan antara pendapatan dan kebahagiaan. Yang mana semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi juga tingkat kebahagiaan. Nah model regresi di sini cukup kuat karena mampu menjelaskan sekitar 74 variasi kebahagiaan. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada poin soal berikutnya. Kita di sini diminta untuk menggunakan perintah plot nama variabel regresi milik kita. Lalu kita gunakan untuk cek homoskedastisitas, interpretasikan hasil plot yang kita buat. Untuk kode uji homoskedastisitas di R, kita menjalankan perintah plot dalam kurung model. Teman-teman, sebelumnya mohon maaf, aplikasi R saya tiba-tiba error dan diminta untuk melakukan update. Saya sudah lakukan update pada video berikut dan saya ulang mulai dari poin pertama sampai masuk ke poin ini lagi. Berikut video saya melakukan pengulangan. Selanjutnya kita langsung lakukan pengerjaan pada poin berikut ini. Kita kopikan. Yang seperti ini ya plotnya teman-teman. Nah, tadi sudah ditampilkan 4 grafik diagnostik, tetapi untuk uji homogedastisitas kita fokus pada grafik kedua. Maka untuk menampilkan perintah grafik kedua kita inputkan sebagai berikut. Ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ya ini hasil output yang sudah kita inputkan. Nah, bisa kita lihat di sini berdasarkan grafik yang kita lihat pada output di sini, grafik residual versus fitted. Nah, di sini terdapat titik-titik residual
yang secara acak di sekitar garis horizontal tanpa pola tertentu. Nah, varian residual di sini terlihat relatif konstan dari kiri ke kanan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Di sini diminta visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Oke, di sini diminta visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut, yaitu 1. Plot data point grafik. Untuk memenuhi poin nomor 1 yaitu plot data point, kita gunakan kode berikut. Seperti ini, hasil output scatter plot data pendapatan versus kebahagiaan dari plot data point yang diminta pada poin pertama soal yang E. Lalu berikutnya, kita diminta untuk menambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Untuk menambahkan garis regresi linear, kita dapat menggunakan kode sebagai berikut. Oke, berikut ini hasil dari output yang kita inputkan. Kita diminta untuk memberikan garis regresi linear untuk memenuhi soal yang E, poin nomor 2. Berikutnya, pada poin ketiga, kita diminta untuk memberikan persamaan untuk garis linear. Nah, kode untuk menampilkan persamaan garis regresi di plot, pertama kita ambil koefisien regresi dari model dengan kode berikut. Oke, selanjutnya kita buat persamaan dengan format teks sebagai berikut. Lalu selanjutnya untuk menjalankan perintah plot scatter plus regresi plus persamaan, kita gunakan ggplot data sebagai berikut ini. Oke, di sini sudah muncul ya, Y 0,209 plus 0,712X. Lalu kita diminta untuk memberi judul dan sumbu lengkap. Untuk menjalankan perintah, ambil koefisien regresi sebagai berikut. Oke, terakhir sudah selesai ya teman-teman. Nah, mungkin ada tutur kata saya yang salah dalam pengerjaan soal yang diminta dari tugas 2, analisis dan visualisasi data. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin apabila ada koreksi atau kekeliruan bisa disampaikan melalui kolom komentar, dan untuk lebih memperbaiki kedepannya agar kita bisa sama-sama semakin belajar dengan lebih baik lagi. Terima kasih dari saya, sekian.